Drop it. Halo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyudi Nur Hidayat dari kelas Teknika 1 Bravo angkatan 57 PIP Semarang. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum kimia industri, yaitu tentang larutan, koloid, dan suspensi. Ingredients: susu kental manis, gula, kopi hitam, sendok sebagai pengaduk, 3 buah gelas beserta air. Oke teman-teman, kali ini percobaan pertama yaitu caranya dengan memasukkan gula ke dalam air. Oke, kita masukkan cukup 2 sendok saja, lalu kita aduk secara perlahan-lahan sampai larutan gula ini. Pada percobaan kali ini hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tidak terdapat pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas ini cahaya tampak terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan ke sisi-sisi yang lain. Efek tindal di sini tidak nampak. Percobaan pertama kali ini adalah sifat dari larutan. Percobaan kedua adalah dengan susu kental manis. Caranya sama seperti percobaan pertama tadi. Susu dimasukkan ke dalam gelas, lalu diaduk secara merata sampai seluruh endapan di bawah bisa tercampur. Pada gelas ini terlihat hanya ada satu fase meskipun sebenarnya terdapat 2 fase atau lebih. Keruh atau tampak stabil dan campuran ini dapat dipisahkan dengan pendinginan dan pemanasan. Pada percobaan ini, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi-sisi lain gelas, melainkan dibiaskan oleh partikel-partikel yang tak terlihat, tampak seperti titik-titik terang atau bisa disebut dengan koloid. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu ambil kopi sebanyak 2 sendok, lalu masukkan ke gelas, lalu aduk hingga merata hingga larutan dari kopi tersebut bisa menyatu dengan air. Pada gelas percobaan ketiga kali ini terdiri dari 2 fase heterogen dan tampak tidak stabil. Pada gelas ini cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi-sisi gelas yang lain. Perbedaan paling mendasar dari larutan koloid dan suspensi adalah ukuran partikelnya. Larutan memiliki ukuran partikel kurang lebih 1 nanomili. Koloid memiliki ukuran partikel antara lain 1 sampai 100 nanometer. Adapun suspensi memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer. Ciri-ciri sistem koloid: pertama, dispersi koloid. 2. Sifat campuran homogen secara makroskopis namun heterogen secara mikroskopis. 3. Dimensi partikel antara 1 sampai 100 nanomili. 4. Sistem 2 fase atau relatif stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contoh: tinta, cat, darah, sabun asap, jeli susu santan awan, kabut, busa, krim, kocok, dan stok. Ciri-ciri sistem larutan: 1. Dispersi molekuler. 2. Sifat campuran homogen. 3. Dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. 4. Sistem 1 fase dan relatif stabil. 5. Tidak dapat disaring. Contoh: larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, udara bersih. Ciri-ciri sistem suspensi: 1. Dispersi kasar. 2. Sifat campuran heterogen. 3. Dimensi partikel lebih dari 100 nanomili. 4. Sistem 2 fase dan tidak stabil. 5. Dapat disaring. Contoh: air keruh, air pasir, kopi, air, dan minyak. Oke, sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.